Oke, kita lanjutkan bahasan terkait dengan diskon. Secara umum ada dua gitu. Yang pertama adalah berbasis lot size, kemudian yang kedua adalah berbasis volume. Untuk yang berdasarkan lot size, diskon ini berdasarkan kuantitas yang dipesan dalam satu lot. Kemudian untuk berdasarkan volume, diskon berdasarkan pada jumlah total yang dibeli selama periode tertentu. Nah, dikenal istilah nama lain adalah kalau yang pertama itu adalah all unit quantity discount. Yang kedua adalah marginal unit quantity discount atau multi block tarif. Kalau kita bahas terkait dengan quantity discount, itu ada dua pertanyaan dasar. Yang pertama adalah apa keputusan pembelian yang optimal bagi pembeli yang ingin memaksimalkan keuntungan, ya, di mana ya harga belinya serendah-rendahnya gitu ya. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi rantai pasok dalam hal lot size, cycle inventory, dan juga flow times. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam kondisi apa pemasok harus menawarkan diskon kuantitas? Nah, ini perlu diketahui oleh pemasok, jangan asal menawarkan diskon. Kemudian jadwal penetapan harga apa yang harus ditawarkan oleh pemasok yang ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, kita akan beri ilustrasi berdasarkan dua skema diskon tadi, gitu ya, sehingga nanti akan kita dapat gambaran untuk bisa menjawab dua pertanyaan dasar ini. Yang pertama terkait dengan all unit discount, all unit quantity discount. Nah, di sini pricing schedule itu sudah ditentukan, gitu ya. Ada titik-titik pemisah, gitu ya. Ada Q0, Q1 dan seterusnya, di mana Q0 itu adalah sama dengan 0. Kemudian jika order dilakukan, gitu ya, setidaknya sebesar QI tetapi lebih kecil dari QI plus 1, maka unit tersebut memiliki biaya unit rata-rata CI. Kemudian untuk biaya unit umumnya dapat menurun bersamaan dengan bertambahnya kuantitas, yaitu di mana C0 lebih besar dari CI dan seterusnya. Berarti semakin banyak, gitu. Berarti pengertiannya adalah semakin banyak berarti harganya semakin murah. Kemudian tujuannya adalah untuk memutuskan ukuran lot berapa yang akan meminimalkan jumlah material pesanan dan biaya simpan. Biaya material yaitu biaya belinya, gitu ya, harga belinya, pesanan dan penyimpanan. Ini gambarannya. Contohnya adalah kalau perusahaan, gitu ya, memesan ke supplier sejumlah 0 sampai sejumlah QI, gitu ya, berarti harganya adalah C0. Nah, kalau 0 sampai kemudian Q1 sampai Q2, gitu ya, harga per unitnya, gitu ya, biaya per unitnya atau harga per unitnya adalah sebesar C1. Gitu ya. Berarti maksudnya apa? Kalau misalkan kita contoh, misalkan di sini 100, 200, 300. 0 sampai 100 misalkan di sini $5. Gitu ya. 0 sampai 100 $5. Kalau 101 gitu ya. Atau 0 sampai 99 gitu ya, $5. Kalau 100 sampai 199 $4. Berarti bukan berarti kemudian kalau kita beli 199 itu yang 99 unit pertama itu harganya $5, tidak, gitu ya. Tetapi ya semuanya sejumlah 199 unit itu harganya per unitnya adalah $4. Berbeda dengan yang marginal. Kalau marginal skemanya adalah kalau di sini $5, di sini $4. Kalau marginal adalah 0 sampai 99 itu $5.
Terus unit yang ke 100 sampai 199 itu adalah $4. Itu perbedaannya antara all unit quantity discount dan marginal unit quantity discount. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk di all unit quantity discount ada prosedur untuk menghitungnya adalah seperti berikut. Step yang pertama adalah kita mengevaluasi optimal lot size untuk setiap harga CI, gitu ya, dengan menggunakan rumus ini. Q1 sama dengan sekian. Berikutnya, step 2 adalah kita coba memilih order quantity Q bintang I untuk tiap harga CI, di mana harus mempertimbangkan 3 kondisi. Ya. Nah, kalau misalkan kondisinya adalah memenuhi yang ketiga, itu dapat diabaikan. Nah, sehingga dapat dipertimbangkan adalah dipertimbangkan untuk QI plus 1. Nah, kemudian untuk kalau memenuhi case yang pertama, kondisi yang pertama, maka jika QI itu lebih kecil sama dengan QI besar, lebih kecil daripada QI kecil I plus 1, maka set Q bintang I-nya adalah QI. Jika QI kurang dari Q besar I kurang dari Q kecil I, maka diskonnya ini tidak mungkin diberikan diskon. Ya, maka kemudian set Q bintang I-nya adalah Q kecil I. Nah, nanti untuk lebih jelas adalah kita lihat contoh kasusnya. Nah, kemudian hitung untuk TC-nya. Untuk apa? Q bintang I. Ya, berarti ada TCI, berarti kalau ada 3 ya TC 1, 2, 3 dihitung semua. Nah, kemudian adalah pilih Q bintang I yang menghasilkan total cost yang paling rendah. Ya, dengan menggunakan di sini ada juga hitung cut off price-nya, yaitu C bintang adalah seperti sekian. Nah, kita ke contoh. Contoh di sini adalah order quantity 0 sampai 4.999 adalah harganya $3. Kalau perusahaan pesan 5.000 sampai 9.900 sekian, harganya sekian. Kalau lebih dari 10.000 harganya sekian. Nah, Q0 0, Q1 kecil ya, QI kecil, Q1 kecil 5.000, Q kecil 2 10.000, C0 $3, C1 sekian. Kemudian D-nya sekian. Oke. Kemudian kita ikuti langkah-langkah tadi. Pertama adalah hitung Q besar 0, 1, 2 dengan menggunakan rumus ini. Kita dapatkan. Kemudian step kedua adalah kita cek kondisi tadi. Gitu ya. Nah, abaikan untuk I sama dengan 0 karena Q0 sama dengan 6, 3, 2, 4. Karena apa? Karena dia lebih besar dari Q1. Ya. Nah, sehingga untuk yang 1, 2 kita perlu cek. Gitu ya. Q1, 2 kita perlu cek. Q besar 1 bintang itu sama dengan Q1 karena apa? Lah, kita cek saja kondisinya. Coba kita minimize. Ya. Kita lihat untuk yang pertama gitu ya. Ini kan diabaikan, kemudian set QI plus 1 gitu ya. Kita lihat ini. Q0-nya adalah 6.000. Nah, ini kan mengikuti ini kan QI-nya kan 0 sampai 2 ya. Q0 6.325 itu lebih besar dari Q kecil I plus 1, berarti Q1 dari 5.000. Nah, karena lebih besar, maka ini kan yang terpenuhi adalah kondisi yang 3. Maka kemudian apa? Ini abaikan dan pertimbangkan gitu ya. Q0 ini adalah
ya kita abaikan saja gitu ya, kita abaikan key 0-nya, sehingga kita fokus kemudian ke key untuk I 1 dan 2. Nah, untuk 1 dan 2 ini key 1 ini kan 6367 kita bandingkan dengan key kecil 1. Key kecil 1 berapa? 5000. Ya. Kecil 1 5000, di mana di sini berarti terpenuhi adalah yang ini gitu ya. Nah, sehingga karena terpenuhi ini key 1 key 5000, key 1 ini adalah 6000, berarti kan lebih besar. Ya, lebih besar, berarti ini kondisi yang pertama. Maka set key bintang I-nya adalah key I. Jadi langsung ini di set. Ini kan lebih besar dari 5000 tapi lebih kecil dari 10000. Nah, sedangkan untuk yang key 2 itu sama key 2 yang besar ini sama dengan key 2 kecil, yaitu langsung 10.000. Karena apa? Karena kondisinya adalah di sini dia memenuhi kondisi yang kedua. Ya, pada saat memenuhi kondisi kedua ini, maka kemudian set key bintang I-nya adalah sama dengan key I kecil. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang ini, yang I sama dengan 0 itu memenuhi kondisi yang ketiga, gitu ya. Kemudian yang ini memenuhi kondisi yang pertama, yang ini adalah memenuhi kondisi yang kedua. Ya, ini memenuhi, saya ulang, ini memenuhi kondisi yang ketiga, ini memenuhi kondisi yang pertama, ini memenuhi kondisi yang kedua. Setelah selesai, kemudian kita lanjutkan. Step yang berikutnya kita hitung T-nya, dia masing-masing T. Berarti kita hitung TC1, TC2, karena apa? TC0-nya tadi kan sebelumnya ini ya, abaikan, sehingga tidak perlu dihitung. Nah, kemudian kita hitung, kita pilih yang paling kecil. Paling kecil adalah I sama dengan 2. Nah, sehingga di sini, karena yang paling kecil 2, maka kita pilih key bintang 2-nya adalah 10.000, di mana apa harganya 2,92. Nah, seperti itu adalah contoh dari untuk yang all unit quantity discount. Oke, saya perbesar lagi. Berikutnya adalah marginal unit quantity discount. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan, bedanya adalah ini termasuk multi block tarif. Beda dengan yang all unit quantity discount sudah saya jelaskan di awal. Nah, cuman di sini nantinya kita perlu hitung yang namanya VI, menjadi apa, cost ordering dari KI unit, yaitu VI sama dengan C0 dan seterusnya ini. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan gitu ya, perbedaan dengan all dan marginal. Nah, berikutnya untuk penghitungannya, untuk material cost untuk setiap order key, yaitu VI plus Q minus QI dikalikan CI. Gitu ya. Karena apa? Di sini ini adalah yang tadi ordering cost-nya, kemudian yang di sini ya maaf, ini adalah biaya belinya gitu ya. Kemudian untuk ordering cost-nya adalah sama D per Q kali S, kemudian annual holding cost-nya menggunakan rumus ini. Untuk annual material cost-nya adalah seperti ini. Ini tadi kan material cost untuk tiap order key gitu ya. Sejumlah ini berarti ini dikalikan dengan apa? Ini kan D per key, berarti jumlah atau frekuensi pemesanan. Sehingga total annual cost-nya kita bisa hitung seperti ini. Ya, dengan menggunakan rumus ini. Nah, untuk prosedurnya, ya, step pertama mengevaluasi optimal lot size untuk tiap harga CI. Makanya untuk optimal lot size-nya untuk CI adalah menggunakan rumus ini.
Kemudian step yang kedua, gitu ya. Pilih order quantity KI bintang untuk setiap CI dengan 3 kondisi ini. Mirip dengan yang all unit, ada 3 kondisi juga, tetapi perlakuannya sedikit berbeda. Gitu ya. Kalau di KI di antara ini, maka set seperti ini. Kalau KI lebih kecil dari KI kecil, set seperti ini, dan seterusnya. Kemudian hitung total annual cost-nya dengan rumus yang tadi, ya, untuk masing-masing I. Kemudian step keempat, pilih order size KI bintang dengan pilih yang TC paling kecil. Nah, ini sebenarnya step-stepnya sama dengan yang all unit quantity discount. Nah, kita coba langsung ke contoh. Contohnya sama, cuman ini gitu ya, perlu Anda perhatikan, ini khusus untuk marginal unit. Berarti nanti pasti itu ya, hasilnya akan berbeda dengan yang all unit quantity discount. Oke, ini sama tetapi bedanya adalah seperti ini. Kalau perusahaan pesan 9.999, nanti yang ini yang unit ke 0 sampai 4999 ini harganya sekian, $3 ya. Unit yang berikutnya harganya 2,96. Itu perbedaannya. Kemudian semuanya sama gitu ya dengan kasus yang sebelumnya. Nah, kemudian kita hitung V-nya dulu, kita hitung gitu ya, VI. V00, V1 adalah 15.000, kemudian V2-nya adalah 29.800. Kemudian kita hitung Q0, Q1, Q2 dengan masing-masing rumus ini kita dapatkan ini. Berikutnya adalah step 2. Nah, step 2 kita hitung gitu ya, tiap Q bintang, Q0 bintang, Q1 bintang, dan Q2-nya. Ya, kalau Q0 bintang sama dengan QI karena apa? Memenuhi kondisi ini. Gitu ya. Kemudian Q1 bintang sama dengan Q2 gitu ya. Ini Anda cek saja dengan tadi persyaratan yang sebelumnya, cocok yang mana, sesuaikan dengan kondisi tersebut. Memenuhi yang kondisi pertama, kedua, atau ketiga gitu ya. Cara ngeceknya mirip dengan yang all unit, tinggal perlakuannya yang berbeda. Kemudian step ketiga adalah TC0, TC1, TC2 kita hitung semua. Gitu ya. Karena di kasus untuk marginal unit tidak ada yang diabaikan. Berbeda dengan yang tadi all unit, bisa jadi ada yang diabaikan karena ada satu kondisi tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian kita pilih yang paling rendah. Nah, ini berarti yang 2. Gitu ya. Sehingga di sini ini yang terpilih untuk yang kedua, berarti apa? Ya, ini yang paling optimal atau memberikan apa? Profit yang paling besar bagi perusahaan, gitu ya. Dimana kita menentukan adalah menggunakan Q2 yaitu 16.000 sekian. Berarti sebaiknya perusahaan pesannya adalah sejumlah ini. Karena bisa memberikan apa? Memberikan total cost-nya yang lebih rendah, gitu ya, atau paling rendah di antara yang lain. Oke, itu saja untuk 2 skema quantity discount gitu ya. Ada yang all untuk itu berbasis lot size gitu ya. Ada yang all unit, ada yang marginal unit. Oke. Kemudian kenapa perusahaan perlu melakukan quantity discount? Ya, tentunya quantity discount itu dapat meningkatkan surplus rantai pasok gitu ya, dengan alasan pertama adalah meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan keuntungan total dari rantai pasok gitu ya. Kemudian perusahaan melakukan ekstraksi surplus melalui diskriminasi harga gitu ya. Dengan menggunakan diskriminasi harga tadi kan ada jumlah, kalau pesan sekian harga sekian dan seterusnya gitu ya. Dan kita bisa hitung juga kan dari contoh tadi ternyata gitu ya, meskipun diberikan diskon pun gitu ya, perusahaan bisa menghasilkan profit lebih karena apa? Biayanya semakin menurun gitu ya, semakin kecil, semakin rendah. Nah, itulah sehingga bisa menaikkan keuntungan. Nah, berikutnya ini contoh quantity discount untuk komoditi produk. Gitu ya. Contohnya di sini ada satu produk dengan demand sekian. Nah, ini
contoh yang melibatkan langsung kita untuk memberikan gambaran kalau tidak ada koordinasi antara dua pihak. Di sini kasusnya adalah pabrik atau manufakturer dengan retail. Dibandingkan dengan yang ada koordinasi, itu perbedaannya apa? Nah, contohnya di sini demandnya 120.000, kemudian di sini ada biaya order untuk retail sekian, biaya simpannya, fraction holding cost-nya adalah 0,2, nah, kemudian di sini adalah untuk biaya beli, harga beli dari pabrikan adalah $3. Kemudian di sini untuk yang pabrikan, MMM ini adalah pabrikan, gitu ya. Orderingnya 250, fraction holdingnya adalah 0,2, biaya belinya, harga beli manufakturer ke dari pemasok, supplier dia adalah $2. Sorry, bukan harga beli pemasok, ini harga produksi dia, gitu ya. Harga produksi dia adalah $2, gitu ya. Dan dijual seharga $3 ke retailer. Gitu. Kemudian kita bisa hitung QR-nya. QR gitu menggunakan rumus EOQ 6324. Kemudian annual cost untuk DO. Ini nama perusahaannya gitu ya. Di sini kalau Anda baca di bukunya, ini adalah nama perusahaan. Gitu ya. Kemudian ini kita bisa hitung annual cost-nya dari biaya order dan juga biaya simpan sekian. Kemudian untuk annual cost manufakturer, berarti DO ini ada retail. Kemudian untuk manufakturernya sekian. Dengan asumsi apa? Menggunakan key-nya ini ngacu ke key R, berarti key-nya retailer. Sehingga annual supply chain cost-nya adalah sekian, 9.800. Kita bandingkan kalau misalkan ada koordinasi. Ya, ada koordinasi, dihitung semua biayanya. Nah, derivatif yang pertama terhadap Q sama dengan 0, kita bisa hitung Q bintangnya adalah sekian, sehingga kemudian kita bisa dapatkan Q bintangnya adalah 9.000 sekian. Sehingga annual cost untuk retail yang perusahaan DO, ini namanya drug online, gitu ya. Saya baru ingat, drug online, totalnya adalah 4.000 sekian. Kalau manufakturernya 5.000 sekian, sehingga totalnya adalah 9.000 sekian. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini tanpa koordinasi 9.800, di mana key ini si manufakturer nganut atau manut gitu ya, manut key-nya retailer. Sedangkan ini tidak manut tetapi berkoordinasi gitu ya, karena dihitung barengan biayanya. Nah, bisa menghasilkan biaya annual yang lebih rendah. Lah, di sini kita perlu cermati adalah apa? Annual cost dari DO yang sebelumnya 4.000, yang sekarang 4.000, gitu ya. Sebelumnya 3.700. Berarti apa? Annual cost DO retail itu meningkat. Nah, secara keseluruhan, nah ini yang menarik adalah secara keseluruhan kedua belah pihak kalau dijumlah, annual supply chain cost-nya adalah turun, tetapi khusus untuk retailnya malah naik, gitu ya. Karena bahkan key-nya besar gitu ya, karena key-nya besar ternyata itu membuat annual cost di retail itu naik sebesar 4.000 sekian, 4.000, 460 sekian gitu ya. Nah, tetapi di sisi yang lain annual cost manufacturer itu turun lumayan. Kalau ini hanya 400-an, di sini turunnya berapa coba? Nah, kan lumayan 800-an gitu ya. Berarti di sini sebenarnya apa? Gitu ya. Sebenarnya gitu ya, perusahaan selisihnya ini 264 gitu ya. Selisih tadi saya ulang lagi, ini dengan yang sebelumnya 3.000. Ini 264 ternyata ya. 264. Nah, berarti sebenarnya supaya gitu ya, terjadi kerjasama supaya si retail DO ini nggak gelo, lah kok biaya saya malah naik. Nah, manufakturer dapat apa? Memberikan insentif gitu ya, senilai minimal 264, sehingga apa? Biaya si DO ini tetap 3.700 tadi, nggak naik. Sudahlah, saya kasih insentif gitu ya. Yang penting kamu
pesan lebih banyak, yaitu 9.165 unit. Saya kasih intensif 264. Kalau dibandingkan skema sebelumnya kan kamu nggak rugi gitu ya. Nah, di sisi yang lain manufakturer kan untungnya 800 itu. Hanya ngasih insentif minimal 264 atau bahkan lebih gitu ya. Misalkan ya sudahlah saya kasih insentif 350 kan manufakturer tetap masih untung. Nah, inilah keuntungan dengan melakukan koordinasi. Memang kemudian di sini salah satu sisi retail itu cost-nya naik, manufakturer turun cukup drastis karena pakinya itu kan naik, berarti manufakturer itu kan bisa jual banyak gitu ya. Di sisi yang lain retailnya harus menanggung pembelian yang lebih besar, tetapi manufakturer bisa dengan penghitungan ini dia bisa memberikan insentif gitu ya, seolah-olah insentif ini sebagai diskon. Karena apa? Retailnya memesan jumlah yang lebih besar gitu ya. Bayangkan sampai 9.000 berarti berapa kali lipat lebih tinggi gitu. Sehingga di sini manufakturer bisa berbagi dengan memberikan insentif ke retail. Nah, itu lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada kemudian mereka hanya menganut key-nya retailer. Bisa kemudian keuntungannya tidak maksimal. Sehingga di sini kemudian si manufakturer bisa memberikan harga bukan $3 tapi $2,9978 gitu ya. Untuk order sekian dan lebih gitu. Kenapa ini ya diambil dari tadi 264 ini dibagi 12.000 gitu ya. Itu adalah untuk mengurangi $3 itu sejumlah diskonnya kan 264 bagi demandnya adalah tadi berapa 120.000 gitu ya, sehingga hanya 0, sekian dolar itu sebagai diskonnya ya. Oke, berikutnya adalah gambaran terkait dengan quantity diskon saat perusahaan memiliki kuasa terhadap pasar gitu ya. Nah, ini lebih ke arah market power gitu ya, yang cukup tinggi. Ini lebih nantinya mengarah bukan lot diskon berdasarkan lot size, tapi diskon berdasarkan volume. Gitu ya. Kalau kita bahas diskon berdasarkan volume, kita hanya melihat kan dalam periode tertentu gitu ya, total sales atau total demand keseluruhan dalam periode tertentu. Nah, ini diilustrasikan dengan menggunakan contoh ini. Ya, contoh misalkan demand-nya itu mengikuti kurva tertentu, yaitu kurva ini. Kemudian production cost-nya gitu ya, $2 per botol. Nah, ini juga akan mengulas perbedaan antara melakukan koordinasi atau tidak melakukan koordinasi. Kemudian untuk profit itu bisa dihitung adalah dengan menggunakan rumus ini, P kurangi CR gitu ya, harga retailnya dikalikan demand kan gitu kan. P ini adalah price gitu ya, price ke konsumen. Sedangkan untuk profit manufakturer adalah harga yang dia berikan ke retail dikurangi dengan biaya produksi dia dikalikan dengan demand. Nah, dengan asumsi di sini kan karena sudah di sini koordinasinya baru berbagi informasi gitu ya, sehingga demandnya sama, dianggap sama. Nah, untuk P yang dapat memaksimalkan profit retail itu kita bisa gunakan dengan rumus yang ini. Nah, derivatifnya ya, terhadap P itu sama dengan 0. Nantinya kita bisa hitung P adalah untuk memaksimalkan profit R itu harga pada harga berapa? Harga P sama dengan 3 ditambah CR bagi 2. Nah, ini adalah hasil derivatif tadi. Nah, sehingga di sini untuk profit M kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, di mana dengan mengganti P gitu ya, dengan ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke. Nah, berikutnya kita hitung kalau ya tadi berpikir masing-masing gitu ya. Sebelumnya adalah kita lakukan untuk profit yang M gitu ya. Derivatif pertama terhadap CR sama dengan 0. Dengan cara seperti ini kita bisa dapatkan CR-nya berapa? $4 dan P-nya adalah $5 per botol. Gitu ya.
Sehingga dengan kita masukkan CR dan P, total market demand-nya adalah 60.000. Pada saat market demand 60.000, maka profit R itu adalah $60.000, profit M-nya 120.000. Gitu ya. Sehingga totalnya adalah 180.000 gitu ya. Atau kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, sama saja. Ini profit untuk supply chain, berarti kedua belah pihak. Nah, berbeda kalau kemudian penentuan harganya terkoordinasi. Ini tadi penentuan harganya masing-masing gitu ya. Belum ada koordinasi, cuman yang ada koordinasi hanya informasi demandnya dibagi gitu ya, tetapi penentuan harganya masing-masing. Berikutnya kalau kemudian penentuan harganya barengan. Nah, kalau penentuan harganya barengan, kita bisa menggunakan ini. Oke, ya, menggunakan persamaan ini. Sorry, tadi ini bukan, ini berbeda ya. Ini adalah di jumlah aja $180.000. Lah, kalau untuk penghitungan P keseluruhan berarti kita bisa menghitung dengan rumus ini. Nanti derivatif yang pertama terhadap P sama dengan 0, kita dapatkan nanti P yang optimal itu adalah sama dengan 3 plus CM per 2. Gitu ya. Sehingga dengan rumus ini kita bisa dapatkan P-nya sebenarnya $4. Nah, pada saat kita putuskan P $4, untuk profit supply chain adalah $4 kurangi 2 ini kan CM ya, harga produksinya, kali 120.000. Ya, karena P-nya kan ini pengalinya hanya 4, berbeda yang ini, P-nya pengalinya adalah 5. Ya, sehingga apa? Demand-nya lebih tinggi. Karena apa? Ya, masuk akal kan, demand-nya lebih tinggi karena P-nya hanya $4 dibandingkan dengan ini $5 lebih tinggi. Lebih mahal gitu ya, sehingga profit keseluruhan 240.000 gitu ya. Keseluruhan itu kedua belah pihak, retail maupun manufaktur, totalnya 240.000. Sehingga di sini kan lebih besar, 240.000, di sini 180.000. Berarti lebih menguntungkan ini meskipun harga jualnya hanya $4. Nah, itu ya. Sehingga ini adalah gambaran, tapi ini terkait dengan quantity diskon berbasis volume gitu ya, berbasis volume. Itu penentuan harga yang sendiri-sendiri dengan penentuan harga terintegrasi gitu ya, berkoordinasi itu juga akan berbeda. Berarti lebih menguntungkan dengan melakukan koordinasi. Gitu. Oke, nah, sehingga kemudian kita masuk ke two-part tarif gitu ya, dengan gambaran contoh-contoh yang sebelumnya gitu, kita bisa gambarkan sebagai two-part tarif gitu ya, di mana di sini kalau ini kan gambaran apa, kalau masing-masing gitu ya, manufakturer membebankan seluruh keuntungan sebagai biaya waralaba di muka, maksudnya ya biaya tadi ya, biaya penjualan di muka gitu ya. Kemudian menjual ke pengecer dengan biaya tertentu. Kemudian keputusan penetapan harga eceran didasarkan juga pada memaksimalkan keuntungannya sendiri gitu ya. Berarti setelah dijumlah pun kita tetap lebih apa? Lebih efektif memaksimalkan keuntungan rantai pasok itu dengan cara apa? Berkoordinasi daripada penentuan harga itu sendiri-sendiri. Nah, berikutnya untuk volume based quantity discount tadi, untuk yang contoh yang berikutnya gitu ya, yaitu yang terakhir tadi, rancang skema diskon berbasis volume itu membuat pengecer membeli dan menjual sejumlah yang terjual saat kedua pihak mengkoordinasikan tindakan mereka, yaitu di mana pada saat penentuan harga itu barengan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sehingga dapat diambil pelajaran dari skema diskon tersebut adalah yang pertama, diskon kuantitas itu berperan pada koordinasi rantai pasok dan bisa meningkatkan keuntungan rantai pasok, di mana tadi terbukti adalah bisa menurunkan biaya. Baik tadi contoh yang lot skema diskon berdasarkan lot size ataupun skema diskon berdasarkan volume.
Kemudian untuk skema diskon yang optimal adalah berdasarkan volume, bukan berdasarkan ukuran lot, kecuali jika pabrikan memiliki biaya tetap yang sangat besar, gitu ya. Tetapi di sini ada catatan juga, bahkan dengan adanya biaya tetap yang sangat besar, gitu ya, untuk pabrikan, gitu ya, yang terkait dengan two-part tarif tadi, gitu ya. Dengan pabrikan meneruskan sebagian dari biaya tetap ke pengecer, kemudian mengkoordinasikan rantai pasok secara optimal dapat memaksimalkan keuntungan. Sebenarnya tetap lebih menguntungkan meskipun fixed cost-nya besar, itu menggunakan berbasis volume. Kemudian diskon berdasarkan ukuran lot cenderung meningkatkan cycle inventory, gitu ya, dalam rantai pasok. Nah, ini perlu diingat juga. Sedangkan yang berbasis volume itu cycle inventory-nya bisa lebih rendah. Nah, kemudian lot size based diskon itu cenderung nanti akan menaikkan cycle inventory, gitu ya, di rantai pasok. Kemudian volume based diskon itu lebih kompatibel untuk dengan small lots, sehingga bisa mereduksi cycle inventory. Kemudian pengecer akan cenderung, atau retailer akan cenderung meningkatkan ukuran lot menjelang akhir periode evaluasi, gitu ya. Maksudnya apa ya, menjelang akhir periode, karena bisa jadi, gitu ya, di sana dia harapannya akan mendapatkan diskon yang lebih. Berikutnya, kemudian dengan beberapa pengecer atau retailer dengan kurva permintaan yang berbeda, diskon optimal yang diskon optimal itu bisa terus-menerus berdasarkan volume dengan harga rata-rata yang dibebankan ke retailers menurun seiring dengan peningkatan tingkat pembelian. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari skema-skema diskon tadi. Oke, itu saja untuk bahasan terkait dengan skema diskon. Untuk yang lainnya terkait dengan contoh misalkan trade promotion, gitu ya, promosi jangka pendek nanti akan menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya forward buying, gitu ya, dan seterusnya, bisa Anda baca sendiri karena memang bahasan untuk yang cycle inventory ini sangat banyak. Saya hanya menjelaskan yang penting-penting saja. Untuk forward buying dengan dasar yang sudah saya berikan terkait dengan tadi, gitu ya, misalkan untuk jointly, terus kemudian untuk yang skema-skema diskon ini, baik yang lot size berdasarkan lot size maupun yang berdasarkan volume, saya yakin itu lebih mudah dipahami, gitu ya, sehingga Anda bisa pelajari sendiri. Demikian kuliah terkait dengan cycle inventory. Saya harap bisa mudah Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.